Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat HT dimanapun kalian berada, semoga diberi kelancaran, kesehatan, dan rezeki amin ya robbal alamin. Untuk kali ini updateannya merapat kembali ke kandang domba untuk berbagi informasi di perawatan, dan juga saya akan sepil kembali perkembangan dari cempe-cempenya dan kapasitasnya sekarang bertambah ataupun berkurang ya bro. Dan kali ini juga ada yang baru di bagian depan, yang biasanya di materi breedingan kali ini dipisah, dipindah untuk karena lokasinya kandangnya luas, ini di sebagai kandang indukan dan anakannya. Sedangkan materi kondisi sebagai IB-an ataupun sebagai tempat untuk masa domba betina birahi kawin ditempatkan di bagian tengah. Oke, lanjut aja, saya sepil satu persatu. Yang di bagian depan saya ini saat ini pemberian pakan sore hari berupa rumput hijauan. Yang kangen dengan bocilnya ini saya sepil. Yang pertama ini bocilnya sekarang sudah dewasa, udah imut, udah lucu. Dan bagian sebelah sini ini bocilnya yang satu, yang kelas bocil jantan di bagian belakang. Dan yang satunya ini juga ada, dan kondisi ini mengalami ini teman-teman, kakinya tergelincir, lalu kakinya terjebak di bagian ini, lubang-lubang palungan panggung ini, mengakibatkan ya cedera di bagian kaki depan. Ini diusahakan untuk kelas pemula yang mempunyai panggung yang tidak rapat maupun kandangnya itu mempunyai kandang yang bisa mengakibatkan kaki dombanya itu bisa terprosok, ya kita harus hindari agar tidak seperti ini ya bolo. Bocilnya ini kan sudah dewasa dan sekarang terkena itu cedera, akibatnya perkembangannya sekarang agak berkurang. Dari badannya mulai agak kurus sedikit ya teman-teman. Itu sangat berbahaya sekali, tapi kali ini masih proses ini bro, pengobatan. Itu mempunyai menggunakan alat bantu sederhana, mungkin ditempatkan supaya ya lebih normal aja. Ini induk-indukannya, berseteranaannya ataupun paketan anak. Sebaliknya ini paketan pejantan dari Tesel. Dan ada indukannya juga, paketan anak, tapi yang sudah dewasa, yang sudah lepas sapi, yang terutama ya sudah disapih. Ini yang sudah dewasa ada satu itu yang usianya lebih dari 3 bulan. Ini loh, ini yang sudah dewasa diikutkan ke kelas pejantan. Mungkin nanti kalau sudah mulai birahi minta IB kan sudah enak lah. Udah enak untuk dikawinkan secara alami. Metodenya kalau di kandang sini menggunakan metode kawin alami. Pejantannya masih 3, kemudian di kandang sini 4, berarti 7. Kalau untuk di kandang sini belakang ada 3, depan ada 3, 6, 7 juga. Ya masih ada sekitar berapa ya, lebih kalau untuk 15-an paling lebih. Ya ini 7 ya 15-an, kalau 15-an kurang 14-an nih. Ini saya sepil aja, kita kembali ke bagian sebelah sana aja, kita sepil karena di sana ada kelas domba jantan yang bulan lalu sudah saya sepil tapi masih kecil. Kali ini seperti apa untuk perkembangannya pejantan. Ini seperti ini bagian sebelah sini.
sudah diberi komboran sudah habis ya Vol. Ini yang sudah dewasa ya. Ini yang tadi mengalami cacat cindera tapi sudah mulai pulih, mulai tumbuh kembali. Ini yang kecil ini jantan. Ini salah satu jantan sendiri dari yang lainnya. Ini salah satu ya maskot terbarunya ataupun maskot sebagai penerus nanti di pejantan TSL. Ini ada satu pejantan yang tentunya sekarang sudah dewasa, cuma beda prospek ya teman-teman. Kalau yang dulu itu prospeknya kan ini bulat-bulat, prospeknya itu seperti bapakannya ataupun seperti ya pejantannya. Kalau ini ngikuti gen indukannya bolo. Jadinya untuk prospeknya itu long body, panjang gitu lah. Prospeknya calon jumbo, makanya calon tinggi besar. Ini bisa tinggi besar seperti yang ada di sebelah pejantannya. Cuma kalau kelas pejantan ini menurut saya sih akan lebih istimewa lagi, ini akan lebih besar lagi. Udah kelihatan dari prospeknya, sudah kelihatan dari postur badannya, kan kelihatan long dibanding dengan domba bocil yang sebelahnya ini. Kalau untuk sebelahnya ini kan prospeknya itu bulat, besar, panjang, tapi tidak panjang banget. Untuk kelasnya kan ini ikut ke kelas ini Texel. Nah, ini ikutnya mungkin dari silangan domba lokalan dan Texel. Hasilnya seperti ini. Dari postur kepala kan bisa dilihat ya teman-teman. Ini indukannya. Indukannya ikut-ikutan ini. Ikut biar disepil aja ini. Ini indukannya. Ini kan seperti ini. Kalau yang itu kan bulunya itu kalau dipegang lembut, enak. Empuk lah intinya, enak. Kemudian di bagian leher itu pendek. Selanjutnya di bagian kepalanya juga besar dan mempunyai bulu yang lebih tebal. Sebaliknya kalau yang di bagian depan saya ini, yang jantan ini, kan kita teman-teman bisa lihat sendiri ya, bulunya nggak begitu tebal di bagian kepala. Kemudian pasung juga agak panjang ya teman-teman, nggak seperti ini. Kalau ini kan pasungnya pasung bagus, agak pendek. Kemudian juga ya seperti pejantannya saja. Dan untuk caranya, ini perawatan karena ada yang mengalami cedera, yaitu cedera di bagian kaki ataupun sebagainya, ya kita rawat. Kalau ini kan sudah diterapkan ikutkan indukannya ya, supaya makannya bisa bersamaan bersama indukannya dan teman-teman bocil-bocilnya. Untuk perawatan pertama kalau mengalami cedera ya kita usahakan obati, obat dalam, obat luar. Kalau obat luar ya menggunakan metode alami ataupun kita saran ke dokter hewan, itu paling bagus. Ataupun teman-teman ya seperti itu, kalau daerah sini menyebutnya digodi ya teman-teman, ataupun di bagian kaki yang cedera itu diletakkan benda yang aman itu kedepannya bisa memulihkan cedera, bisa mengobati luka maupun ya retak ataupun sebagainya ya teman-teman, mengobati. Tapi secara perlahan, secara berkala kita juga harus rutin membuka supaya tidak mengalami yang berbagai hal penyebab. Biasanya terlalu padat saat pengikatan, saat pembalutan, mengakibatkan tulangannya itu akan lebih kecil, biasanya gitu, mengakibatkan penguapan dan mengakibatkan pembusukan ataupun mengakibatkan ternak itu mengalami ini iritasi, mengalami penyakit ya, nantinya menyebabkan kadang-kadang cempenya itu ini terkena ini hinggapan lalat. Itu sangat berbahaya ya teman-teman. Berbahayanya itu bisa mengakibatkan yaitu mengundang penyakit belatung ataupun penyakit yang bisa mengakibatkan ya nantinya ke depannya malah sangat berbahaya sekali untuk kesehatannya yang terkena itu tadi cacat di bagian kaki. Sedangkan kalau yang tidak terkena seperti itu ya kita hindari. Kita harus menjaga kesehatan anakan indukan dengan cara perawatan di kandang, yaitu kandangnya ya bersih, itu paling utama pertama. Yang kedua, kalau ada kohe-kohenya kita sapu secara berkala.
Yang ketiga, kita beri vitamin untuk cempenya maupun kelas indukannya. Nafsu makannya kurang, vitaminnya meningkatkan nafsu juga bisa. Kemudian menambah kekebalan tubuh, itu bisa menggunakan vitamin untuk kelas domba sudah ada. Kemudian yang ketiga ataupun selanjutnya, memberi jenis obat cacing. Walaupun tidak terkena cacingan, kita juga harus rutin memberikan obat cacing supaya kedepannya tidak mengalami prospeknya badannya kurus, makannya lahap tapi tidak kunjung gemuk. Bisa menggunakan metode dari obat cacing alami maupun modern. Kalau untuk modern saya belum begitu paham, sedangkan untuk alami yang sering saya terapkan untuk ternak apapun, ternak kambing, ternak domba, ternak sapi, itu bisanya dari jenis pace ataupun buah mengkudu. Di blender yang carinya yang sudah tua, hampir membusuk, itu sangat bagus sekali. Untuk pemberiannya ya bisa dicampurkan di minumannya maupun di komborannya secara teratur selama ya 1 minggu ataupun 1 bulan, tidak masalah, karena tidak ada efek sampingan ataupun tidak ada masalah, bahkan bisa meningkatkan nafsu makan juga. Kalau untuk yang terakhir itu yang memandikan bodoh, memandikan secara teratur ya 1 minggu 2 kali 3 kali, terutama pada cempenya supaya tidak mengalami gatal-gatal, terkena penyakit kulit, maupun supaya kutunya itu hilang, mati, dengan cara kita memandikan secara teratur. Ini juga mengalami terkena kutunan nih teman-teman. Kelihatan dari cempenya agak gatal-gatal, itu mengalami terkena kutu maupun terkena mungkin ini penyakit kulit. Biasanya terakibatkan dari jamur ataupun dari serangga yang membahayakan itu ya teman-teman. Seperti itu untuk sepilan perawatan serta untuk pengobatan yang domba terkena cindera di bagian kaki. Selanjutnya kalau untuk masalah komboran, masalah pakan, coba kita pindah ke lokasi bagian sebelah sana aja ya teman-teman, biar lebih enak saya menjelaskan, karena di bagian sebelah sana itu khusus di makanan, bukan di kambing ya, di makanan. Seperti halnya di bagian depan ini ada salah satu makanan favorit, makanan kesukaan semua ternak, salah satunya ternak domba, rumput gajahan atau jenisnya itu rumput paicong, rumput gajahan disukai. Nanti stoknya saat menjelang malam untuk diberikan. Kalau ini masih pemberian pakan rumput liar dari sawah, dari ladang nih, ya juga dimakan. Nah, tinggal dikit. Komboran juga perlu kalau teman-teman pengen mempercepat penggemukan, pengen prospek badan dombanya cepat gemuk dalam waktu 1 bulan ataupun kurang sudah panen, maksudnya prospeknya itu lebih jumbo, bobotnya cepat naik 2 kali lipat dari sebelumnya, bisa menggunakan beberapa bahan-bahan yang akan saya jelaskan secara lisan ya teman-teman. Yang pertama dari bekatul atau salah satu dari limbah dedak ataupun dari kulit padi, kulit beras gitu aja. Yang kedua, bisa menggunakan memanfaatkan dari ampas tahu. Ampas tahu, limbah dari kedelai yang sudah dihaluskan, sari-sarinya dijadikan makanan. Sedangkan berikutnya bisa menggunakan konsentrat penggemuk. Konsentrat penggemuk banyak banget teman-teman, pilihannya banyak. Kemudian harganya bervariasi, tergantung teman-teman pengen yang harga rendah ataupun yang harga maksimal. Dan selanjutnya bisa menggunakan dari beras jagung, kulit kedelai cadam kasut, itu bisa. Tapi yang sering diterapkan untuk kelas domba yang diterapkan di sini konsentrat, ampas tahu, sama bekatul, karena manfaatnya itu sangat banyak sekali. Bisa mempercepat penggemukan, pertumbuhan, pengembangan, BB maksimal. Kemudian biayanya ya ekonomis, terjangkau, hemat biaya, intinya gitu teman-teman. Memanfaatkan 3 yang saya sebutkan, hemat biaya, seperti itu. Ini saya perlihatkan pemberian pakan serta perawatannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri di sini sekilas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.